kehilangan sunnah ini adalah banyak yang tidak mau makan dari hasil kurban. Kalau kita menyembelih, padahal itu sunnah Rasul. Dari akikah boleh makan, dari kurban pun boleh. Bahkan sunnah SAW dibagi tiga. Sepertiga pertama potongan daging. Kalau kita menyembelih, boleh kita makan sebagian darinya. Baik itu kurban, ataupun akikah, atau sembelihan secara umum. Nabi SAW pernah meminta dari sahabat, potongan daging yang beliau sembelih. Ya, seringkali beliau mengatakan, ija'li nasiban, jadikan itu bagian, ambilkan sebagian bagiku. Sahabat pernah menemukan ikan di salah satu peperangan, kemudian membawa pulang dagingnya, lalu Nabi SAW meminta sebagian untuk menikmati, sebagai bentuk nikmat yang Allah berikan. Banyak yang tidak mau makan dari hasil kurban, padahal itu sunnah Rasul. Dari akikah boleh makan, dari kurban pun boleh makan. Bahkan sunnah SAW dibagi tiga. Sepertiga pertama dihadiahkan. Maksudnya kata dihadiahkan kepada orang kaya. Misal tetangga saya tapi orang kaya, dia bukan miskin, tapi boleh saling hadiah karena inti daripada hadiah silaturrahim. Ada keluarga kita termasuk mampu, tapi saya kasih, ini alhamdulillah saya sembelih sapi. Barangkali dia tidak mampu, cuma sembelih kambing. Udah kita dapat daging kambing, dia dapat daging sapi. Tapi dengan niat hadiah, bukan sedekah, karena dia bukan orang miskin yang menerima sedekah. Yang sepertiga yang kedua adalah sedekah. Sedekah itu termasuk orang miskin. Yang ketiga kita makan sendiri. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, kurbanku atau pengorbananku, kemudian hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabbnya alam semesta. Kemudian di dalam surat yang lain Allah berfirman, Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Pertanyaannya, kenapa di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menggandengkan antara ibadah sholat dengan ibadah kurban? Ini menjadi sebuah dalil dan juga sebuah bukti bahwa kurban itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam syariat Islam. Pertama, ulama bersepakat bahwa ibadah yang dilakukan dengan harta yang paling baik itu adalah menyembelih hewan kurban. Sebagaimana ibadah yang dilakukan dengan fisik paling baik itu adalah ibadah sholat. Jadi kurban dan sholat ini sama-sama ibadah terbaik tapi dengan versi yang berbeda. Kalau kurban versinya ibadah harta, kalau sholat adalah versi ibadah fisik. Tetapi Allah SWT di dalam dua ayat ini menggabungkan dua ibadah ini dengan kalimat inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku dan kurbanku. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu dan juga berkurbanlah. Ini fadilah atau keutamaan pertama dari menyembelih hewan kurban. Yang kedua, sedekah yang paling istimewa di sisi Allah itu adalah menyembelih hewan kurban. Sampai sebagian ulama berpendapat menyembelih hewan kurban bagi yang punya kemampuan itu hukumnya wajib. Walaupun ini bukan pendapat mayoritas ulama, tapi sampai ada yang berpendapat demikian karena memang ayat-ayat tentang kurban ini cukup tegas dan juga cerita tentang kurban ini luar biasa. Rasulullah SAW sendiri juga sangat menganjurkan kita untuk berkurban karena memang pengorbanan ini bukan hanya ibadah yang dilakukan oleh umat Islam atau umat Rasulullah SAW, tapi juga sudah dilakukan dari zaman Nabi Adam. Sebagaimana sholat, sebagaimana ibadah haji, itu adalah ibadah-ibadah yang usianya tua sekali di antara para anbiya, maka ibadah hewan kurban juga ibadah yang cukup panjang sejarahnya, bahkan dimulai dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam.